Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Afif. Saya dari kelas A4B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang TBL 3D Asset Creation, yang dimana saya diberikan tugas untuk membuat model 3D dari pohon baobab grandidieri. Nah, kemudian yaitu selama dari minggu 1 hingga minggu 7 ini, saya sudah membuat 4 variasi dari pohon baobab, yang dimana dari keempat ini dan juga 1 dari model daunnya masih dalam bentuk low poly, yang dimana belum ada tekstur ataupun bentuk high poly-nya. Jadi bisa dibilang progres proyek saya ini masih dalam tahap 55%. Kemudian timeline pengerjaan aset 3D yang saya kerjakan, yaitu dimulai dari tanggal 11 Maret, yang dimana diberikannya list tugas pengerjaan aset. Nah, di sini diberikan saya tugas untuk mengerjakan model 3D pohon baobab. Kemudian lanjut lagi pada tanggal 14 hingga tanggal 20, di sini saya mencari tambahan referensi sesuai yang diinstruksikan oleh dosen. Kemudian selanjutnya pada tanggal 22, yang dimana adalah meet pertama PBL 3D Asset Creation ini. Kemudian pada tanggal 23 esok harinya, saya kemudian mengkonsultasikan referensi yang telah saya kumpulkan. Kemudian pada tanggal 29 Maret selanjutnya, yaitu saya melakukan konsultasi kedua, yang dimana saya melakukannya secara luring untuk mengkonsultasikan model 3D saya yang telah saya kerjakan. Kemudian pada tanggal 2 April saya melakukan konsultasi ketiga setelah memperbaiki dari model 3D yang sebelumnya. Kemudian pada tanggal 4 April, dan kemudian pada tanggal 2 April ini juga saya mengumpulkan hasilnya di link Google Drive. Kemudian pada tanggal 4 April ini saya melakukan konsultasi lagi, yang kemudian diberikan tugas baru untuk membuat variasi dari pohon baobab itu sendiri. Dan kemudian pada tanggal 7 April, yaitu akhir dari selesainya pembuatan variasi dari pohon baobab itu sendiri. Kemudian yaitu langkah-langkah pengerjaan yang saya lakukan selama dari minggu 1 hingga minggu 5 dan 4. Ya, sekitar minggu segitu. Di mana saya yang pertama kali itu mencari referensi sebelum saya melakukan pemodelan. Mulai dari gambar hingga karakteristik dari pohon tersebut. Kemudian yang kedua yaitu selanjutnya itu mengkonsultasikan referensi yang saya cari sebelumnya. Kemudian saya mempelajari bagaimana pembuatan dari pohon di Blender itu sendiri, mulai dari modifier apa yang digunakan dan tips dan trik untuk membuat pohon. Kemudian barulah saya membuat modelnya. Kemudian setelah model tersebut jadi, saya melakukan konsultasi terhadap model saya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ditemukanlah beberapa kesalahan hingga akhirnya disuruh revisi. Setelah saya memperbaikinya. Kemudian setelah itu membuat variasi lagi. Selanjutnya itu ini adalah link dari referensi video dalam mengerjakan proyek saya, dari tutorialnya dalam pembuatan pohon pada Blender di Blender itu sendiri. Kemudian ini adalah screenshot dari tugas aset saya, 4 variasi dengan jumlah vertex 6100 dari 5 objek ini, karena termasuk juga daun. Kemudian yang ini adalah yang di atas adalah model 3D saya. Yang kemudian yang di bawahnya yaitu model keduanya, variasi kedua. Kemudian ini yang di atas variasi ketiga dengan jumlah vertexnya sekitaran 1000, yang sebelumnya ada yang 2000 juga. Soal dengan model yang keempat ini, yang model terakhir saya. Kemudian ini adalah model daun dari pohon baobab
yang saya buat. Nah, kemudian ada kendalanya yaitu mulai dari spesifikasi komputer saya sendiri yang kurang memadai, yang dimana saya akhirnya harus pergi ke lab hampir setiap hari untuk mengerjakannya. Kemudian saat pertama kali membuat model ini, saya terkadang kesulitan dalam memahami tutorial yang ada di YouTube. Hingga akhirnya saya telusuri lebih lanjut. Kemudian saya juga masih belum terlalu memahami tentang topologi dari pohon itu sendiri. Kemudian untuk rencana dalam tahapan selanjutnya, di sini saya ingin melakukan eksperimen terhadap procedural texturing dan texture painting, yang dimana procedural texturing ini bisa luasnya dalam tekstur tersebut. Kemudian texture painting yang dimana untuk mewarnainya. Kemudian mempelajari lebih dalam texturing juga, mulai dari prosedural tadi, dan juga tekstur dari pohon baobab itu sendiri. Kemudian mencari-cari tekstur. Nah, ini di mana mungkin saya akan juga mencari tekstur dari pohon baobab itu sendiri jika saya masih belum bisa membuatnya secara manual seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.